Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung pada sesi webinar Direction Live Online pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Widi, Solution Engineer dari Esri Indonesia yang hari ini akan menjadi moderator dan juga salah satu pembicara untuk webinar kami yang berjudul ARGIS Indoors for IAC dan Real Estate. Oke, pada kesempatan webinar kali ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai pemetaan di dalam ruangan dan juga pemanfaatan aplikasi user-friendly yang nantinya bisa digunakan untuk manajemen keruangan, ruang secara general maupun ruang perkantoran Bapak dan Ibu sekalian. Oke, pada hari ini saya tidak sendiri, Bapak dan Ibu. Saya ditemani oleh Mbak Farah Nadila atau yang biasa akrab dipanggil dengan sebutan Mbak Ara. Kami berdua adalah Solution Engineer dari SE Indonesia, khususnya di sektor komersial. Saya sendiri sudah bergabung di tim komersial selama kurang lebih 4 tahun, sedangkan Mbak Ara saat ini biasanya untuk di sektor IC komersial ya. Mbak Ara sendiri sudah memiliki pengalaman selama 2 tahun kurang lebih di sektor IC. Kalau dari saya sendiri fokusnya memang lebih ke transportasi dan juga real estate. Oke, sebagai informasi Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan selama sesi webinar hari ini, silahkan untuk langsung dimasukkan ke question box yang ada di panel GoToWebinar sebelah kanan. Nanti di sesi akhir, saya dan Mbak Ara akan membantu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik. Kalau seperti itu, kita akan masuk dulu ke sesi Arjayas Indoors. Akan tetapi sebelumnya saya mau ada pertanyaan untuk semua attendee yang saat ini sudah hadir. Mungkin nanti bisa diisi ya pollnya Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, pertanyaannya adalah terkait uh, dari sektor mana saja saat ini Bapak dan Ibu berasal ya? Apakah dari sektor IC atau bukan? Silahkan bisa untuk diisi terlebih dahulu. Oke, ya kita tunggu beberapa detik lagi ya. Baik, saya lihat memang di sini banyak sekitar 60%-nya itu berasal dari sektor IC dan real estate ya. Dan 30%-nya itu bukan berasal dari sektor IC dan real estate. Tidak masalah Bapak dan Ibu, kita semua di sini akan belajar teknologi yang baru ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan lainnya yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait, sebentar ya, terkait ArcGIS Pro itu sendiri. Apakah Bapak dan Ibu familiar terkait untuk ArcGIS Indoors, teknologi ArcGIS Indoors kami? Oke, ya, yang sudah voting saat ini memang menyatakan belum familiar terkait ArcGIS Indoors. Oh, memang betul, ArcGIS Indoors ini adalah salah satu produk yang bisa dibilang cukup baru karena dia baru launch di tahun 2019, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa dibilang ini adalah teknologi yang baru gitu dan kita sama-sama hari ini akan belajar mengenai ArcGIS Indoors ya atau memaparkan terkait ArcGIS Indoors ke depannya. Baik, sekarang kita akan masuk terkait agenda yang akan kita cover pada webinar hari ini. Pertama adalah terkait product overview, terkait ArcGIS Indoors itu sendiri, lalu kemudian produk komponennya ya, apa aja sih yang ada di dalam komponen ArcGIS Indoors, lalu kemudian nanti akan ada sesi demo yang menarik yang akan disampaikan oleh Mbak Ara, dan di sesi akhir kita akan menyampaikan atau ada sesi untuk Q&A ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertama yaitu terkait product overview untuk ArcGIS Indoors. Nah, sebagai background, ArcGIS Indoors ini kalau kita sadari ya sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh kita umumnya itu dilakukan di dalam ruangan, seperti misalkan bekerja gitu ya, lalu belajar ataupun berbelanja. Itu semua dilakukan kegiatannya di dalam ruangan, baik itu di dalam kantor gitu ya, lalu di dalam kampus ataupun di dalam mall gitu. Nah, fakta menariknya memang untuk pemetaan di dalam ruangan ini masih belum banyak dilakukan.
Kalau kita berbicara mengenai data dalam ruangan, secara generalnya nih Bapak dan Ibu biasanya suka lihat di dekat lift gitu ya, ada nih denah ruangan yang berisi informasi you are here, emergency exit di mana gitu ya untuk penggunaan emergency. Nah, itu salah satu contoh untuk data di dalam ruangan. Beberapa manajemen building management memang masih menggunakan datanya paper based gitu ya, sedangkan untuk beberapa yang lain juga sudah ada yang versi digital berupa AutoCAD ataupun PDF-nya gitu. Nah, di sini ada research yang dilakukan oleh National Institute Science and Technology terkait lack atau kekurangan dari data interoperability untuk data di dalam ruangan. Dan fakta menariknya ternyata dari kekurangan untuk data interoperability tersebut bisa mengakibatkan kerugian sebesar 1,5 miliar per tahunnya karena kehilangan kesempatan untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan facility operation gitu. Nah, maka dari situ ada satu solusi yaitu ArcGIS Indoors yang bisa membantu Bapak dan Ibu menjawab permasalahan tersebut dengan menghimpun semua data internal atau data di dalam ruangan itu ke dalam satu system of record yang bernama ArcGIS Indoors. Oke, nah ArcGIS Indoors ini memang secara spesifik adalah produk yang dibuat untuk mendukung solution space and building management. Gitu. Nah, secara sederhana memang ArcGIS Indoors ini kurang lebih sama dengan digital twin version dari building gitu. Dan kalau kita lihat pilar-pilar utama beberapa solusi yang bisa dijawab oleh ArcGIS Indoors itu ada 4 gitu, yaitu data management, facility operation, occupant experience, dan juga space management. Nah, nanti secara spesifik demonya akan disampaikan oleh Mbak Ara di bagian akhir. Nah, akan tetapi di sini saya mau memperlihatkan beberapa fitur yang cukup menarik dari ArcGIS Indoors, yaitu terkait routing ya, routing di dalam ruangan. Lalu misalkan di sini ada extend capability dari ArcGIS Indoors untuk indoor positioning system, dan juga ada beberapa capability seperti untuk melakukan booking workspace gitu. Yang saat ini dapat dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian di layar sebelah kanan itu adalah tampilan-tampilan aplikasi untuk ArcGIS Indoors gitu. Oke, kalau tadi kita berkenalan dengan produknya namanya ArcGIS Indoors, lalu di sini ada term terkait Indoor GIS gitu ya. Sama halnya dengan proses pemetaan di luar ruangan, Indoor GIS ini melakukan proses pemetaan di dalam ruangan, mulai dari proses pengambilan data, analisis, sampai melakukan proses sharing dan collaboration gitu. Tentu saja untuk data manajemen itu didukung juga dengan ArcGIS Indoors dalam hal menghimpun data floor plan, misalkan dari data CAD dan juga building information model. Lalu nanti kita visualisasikan gitu ya dan mappingkan dan ditampilkan dalam suatu focus apps yang nanti bisa didemokan oleh Mbak Ara, dua jenisnya, dia version web dan juga mobile. Kemudian ada tools analitik juga yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan site selection, contohnya untuk penempatan fire hydrant yang paling cocok itu di mana. Kemudian nanti kalau misalkan ada beberapa fitur yang belum ada di commercial of the shelf dari ArcGIS Indoors sendiri, sebenarnya kami juga mendukung untuk pengembangan lebih lanjut fiturnya dengan menggunakan developer tools kami. Oke, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu produk komponen untuk ArcGIS Indoors. Akan tetapi sebelum masuk ke bagian produk komponen, saya mau menjelaskan sedikit mengenai information model atau data-data yang perlu dihimpun dan disiapkan sebelum kita membuat ArcGIS Indoors. Jadi di sini ada beberapa information model yang perlu disiapkan, yaitu terkait floor plans, bisa datanya berupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Lalu juga ada terkait data network, model network yang nantinya akan digunakan untuk melakukan proses routing dan juga wayfinding dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Kemudian dibutuhkan juga informasi terkait occupant dan space assignment, termasuk juga untuk data point of interest. Nah, sekarang yang sedang dilihat oleh Bapak dan Ibu di layar di sebelah kanan itu adalah beberapa terms yang biasanya digunakan dalam ArcGIS Indoors dataset, seperti site, facility, levels, dan juga unit. Nah, untuk mendapatkan gambaran lebih terkait terms tersebut, saya akan memperlihatkan ilustrasinya.
Jadi ini adalah komponen-komponen dari indoors dataset. Yang pertama adalah sites. Sites ini kurang lebih seperti area of interest. Area of interestnya bisa berupa misalkan area perkantoran gitu ya, area di rumah sakit, area kampus gitu. Dan lalu nanti ada yang kedua adalah facility. Facility ini menggambarkan terkait gedung-gedung yang ada di dalam area of interest tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya ada levels. Tentu saja untuk bangunan-bangunan yang memiliki lantai lebih dari satu, levels ini bisa menggambarkan bagaimana indoors positioning di lantai-lantai yang lainnya. Gitu. Kemudian ini yang keempat adalah units. Units ini juga cukup penting ya, menggambarkan terkait ruangan-ruangan yang ada di dalam suatu bangunan. Dan yang terakhir adalah details. Details ini untuk komponen-komponen pendukung seperti misalkan informasi terkait dinding, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Kesemua data tersebut nanti akan dihimpun dalam satu dataset yang bernama indoors dataset dan nanti akan ada di dalam satu geodatabase. Nah, kalau kita berbicara mengenai workflow-nya untuk pembuatan data ArcGIS indoors yang berupa floor aware maps tersebut, ini adalah workflow sederhananya gitu. Jadi, pertama tentu saja harus ada data floor plans-nya, baik itu berupa data CAD maupun data berupa building information model. Kemudian dari situ kita akan menghimpun atau membuat semua datanya dalam satu dataset bernama indoor dataset yang seperti sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian baru kita membuat floor aware maps di dalam ArcGIS Pro ini dan setelah itu baru kita bisa melakukan proses publishing ke dalam ArcGIS Enterprise maupun ke dalam ArcGIS Online. Oke, kita akan masuk ke produk komponen pertama, yaitu Indoors for ArcGIS Pro. Sama seperti halnya penggunaan ArcGIS Pro pada umumnya, di dalam ArcGIS Pro ini kita melakukan proses data management, data preparation, termasuk untuk pembuatan information model tadi ya, pembuatan floor plans, lalu juga membuat 3D scenes, dan juga pembuatan routing. Nah, itu semuanya dilakukan di dalam ArcGIS Pro. Kemudian nanti kalau misalkan sudah ready, baru bisa kita publish datanya itu ke dalam ArcGIS Online ataupun ArcGIS Enterprise. Kemudian ini komponen kedua dari ArcGIS Indoors yaitu namanya Space Planners. Space Planner ini digunakan untuk melakukan proses assignment ya, penentuan alokasi workspace untuk setiap staff gitu. Contohnya di ISER Indonesia saat ini kami menggunakan hybrid policy gitu ya dan open workspace sehingga nanti tim HR ataupun building management itu bisa melakukan assignment untuk setiap workspace kepada staff tertentu seperti itu. Atau misalkan untuk penentuan lokasi atau assignment vacancy kepada staff yang memang membutuhkan workspace gitu sehingga nanti pemanfaatannya bisa dimaksimalkan untuk area-area yang cukup minim gitu ya atau kita juga dari space planner ini bisa mengetahui di ruangan-ruangan mana sih yang masih kosong saat ini gitu dan juga penentuan alokasi ruangan secara keseluruhan seperti apa itu untuk space planner. Selanjutnya ada indoors viewer. Indoors Viewer ini dia berupa web application dan secara general penggunaannya bisa digunakan untuk mencari dan menentukan rute gitu ya untuk ke suatu ruangan, mencari orang gitu ya atau POI termasuk juga work orders gitu dan salah satu penggunaan Indoors Viewer ini adalah untuk reserve workspace. Dia bisa ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, untuk tampilan Indoors Viewer ini ada dua pilihannya, ada viewer dan ada juga kios gitu. Jadi kalau viewer sama halnya dengan web aplikasi ArcGIS pada umumnya bisa diakses di PC oleh Bapak dan Ibu secara langsung gitu ya di PC-nya. Tapi kalau yang kios ini memungkinkan Bapak dan Ibu untuk mendapatkan interaksi gitu. Contohnya adalah kios ini bisa dipasang di monitor touchscreen di mall. Jadi pengunjung ini bisa mengetahui atau mencari routing terhadap tenan tertentu yang ingin dituju. Misalkan ke tenan restoran gitu ya atau misalkan ke grocery store ataupun ke clothing store dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ini ada komponen Indoors Mobile untuk produknya. Secara functionality memang kurang lebih sama dengan yang di
di-provide oleh ArcGIS Indoor Viewer, akan tetapi di sini salah satu hal yang cukup menarik capability Indoors Mobile ini adalah kemampuan untuk melakukan sharing current location atau existing location kepada pihak yang memang membutuhkan gitu. Dan di sini Indoors Mobile-nya ready to use apps. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekarang mencari di App Store ataupun Google Play Store, itu bisa langsung dicari ya Indoors Mobile dan sudah ada gitu. Oke. Selanjutnya adalah indoor positioning gitu. Jadi indoor positioning system ini adalah extend capability dari ArcGIS Indoor Mobile gitu. Dan sebenarnya di sini yang pada saat webinar ini kita tidak akan membahas secara detail terkait indoor positioning system, tetapi yang bisa saya sampaikan adalah untuk kita bisa mengenable indoor positioning system tersebut, perlu ada device tambahan yang memang mendukung untuk kita bisa membuat indoor positioning system, seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan GPS. Oke, sehingga nanti kalau misalkan sudah di-enable, harapannya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan Blue Dot Experience seperti yang dapat dilihat di bagian kanan layar. Baik, untuk sesi terkait product overview dan juga produk komponen sudah selesai dilakukan. Sekarang kita akan masuk ke bagian demonstrasi yang akan disampaikan oleh Mbak Ara. Mbak Ara, apakah sudah ready, Mbak? Halo. Oke, sudah masuk suaranya. Oke, sudah ready ya, Mbak? Sudah. Baik, terima kasih Kak Widi untuk penjelasannya yang sangat menarik terkait ArcGIS Indoors. Sekarang saya akan membahas bagaimana penerapan fungsionalitas dari ArcGIS Indoors secara lebih detail. Dan juga selanjutnya saya akan mendemokan workflow dari ArcGIS Indoors itu sendiri. Boleh di next? Sebagaimana yang kita tahu, Esri memiliki ArcGIS Indoors yang support untuk pemetaan dalam ruangan secara lengkap. Hal ini yang merevolusi cara dari suatu organisasi dalam mengelola ruangan secara lebih efektif, yang akan menyediakan tampilan berupa floor plan baik dalam bentuk 2D maupun 3D. Hal ini juga didukung dengan fitur positioning. Fitur ini memungkinkan karyawan, visitor, maupun juga teknisi untuk melakukan navigasi dalam ruangan secara kompleks dan juga user-friendly. Teknisi juga dapat merespon balik dengan memberikan informasi tentang area yang sudah di-maintenance berdasarkan work order yang telah diterbitkan melalui ArcGIS Indoors. Selain itu, ArcGIS Indoors juga memungkinkan melihat di mana orang-orang berada dan keberadaan aset-aset perusahaan terpetakan secara real-time. Kita juga di ArcGIS Indoors dapat merencanakan ruang untuk membuat suatu model berupa model digital twin dengan mengintegrasikan model digital twin tersebut seperti melakukan data CAD, building information modeling, dan juga reality capture. Selanjutnya, di ArcGIS Indoor juga kita dapat mengumpulkan data untuk membuat analisis guna mendukung pengambilan keputusan terkait penggunaan ruangan. Hal ini membuat hasil analisis kita dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan yang strategis. Sekarang saya akan menjelaskan workflow dari ArcGIS Indoors. Di sini langkah pertama dimulai dengan melakukan persiapkan data CAD. Di sini kita memiliki 3 set data CAD yang akan kita persiapkan untuk pembuatan floor aware maps. Pertama, kita akan menginput data CAD ke dalam floor plan to Indoors. Hasilnya berupa hasil dari inputan tersebut berupa Indoors Geodatabase yang kemudian akan kita publikasikan nantinya. Kemudian kita akan siapkan juga data untuk dipublikasikan, diantaranya seperti pembuatan web map, di sini juga terdapat detail, unit, dan jika kita memiliki data 3D, kita dapat membuat juga web scene yang berisi elemen seperti walls, doors, unit, facilities dalam bentuk 3D. Kemudian di sini juga terdapat mobile map yang dipublikasikan untuk divisualisasikan dalam aplikasi mobile di ArcGIS Indoors. Di sini
Juga terdapat network dataset yang berfungsi sebagai routing, di mana ini kunci untuk navigasi dalam suatu ruangan. Network dataset sendiri terdiri dari dua layer, yaitu pathway dan transition. Proses generate pathway ini berdasarkan POI untuk mendapatkan rute dari setiap ruangan. Selanjutnya di sini juga terdapat timing pathway untuk mendapatkan rute terbaik. Transition di sini juga digunakan untuk membuat rute antar lantai, baik menggunakan elevator maupun tangga. Setelah mendapatkan rute ini, kita dapat melakukan solving pada network dataset. Dan kemudian setelah kita mempublikasikan semuanya, kita akan melihat ke dalam indoor viewers. Di indoor viewers, kita dapat melihat bangunan seperti pada layar. Contohnya ini adalah kampus Esri di Redlands. Jika kita mengklik salah satu bangunan, misalnya saja di sini kita mengklik bangunan Q, kita dapat melihat informasi terkait bangunan tersebut. Kita juga dapat memilih lantai yang berbeda dari bangunan Q. Seperti di sini terdapat lantai 1, di sini juga terdapat lantai 2, dan juga lantai 3. Selain itu, kita dapat menggunakan facility selector untuk beralih ke bangunan lain. Sebagai contoh, misalnya kita di sini ingin beralih ke bangunan M, maka akan berpindah ke bangunan M. Panel di sini juga terdapat panel Explore. Panel Explore di sini berfungsi sebagai katalog untuk informasi terkait kampus, baik di dalam maupun di luar gedung. Seperti di sini ada people, place and things, retail and service, dan juga work order. Fitur pencarian di bagian atas juga tersedia jika kita sudah tahu titik tertentu yang ingin kita cari. Sebagai contoh, kita ingin mencari meja kerja James Meaning. Selanjutnya, jika kita perlu menghadiri rapat di gedung Q, kita dapat menggunakan kalender komputer. Dan di sini juga terdapat tombol petunjuk arah untuk menavigasi dari meja James Manning ke ruangan rapat tersebut. Rute petunjuk arah dapat dilihat dengan jelas dalam layar, termasuk pemilihan kita bisa memilih menggunakan tangga ataupun lift. Pada petunjuk arah terlihat rute solid dan rute titik-titik, di mana rute solid ini mewakili lantai yang sedang kita lalui. Dan rute titik-titik mewakili lantai alternatif. Di sini juga terdapat tombol auditori dan juga tambahan seperti jarak tempuh, perkiraan waktu tempuh juga disediakan. Kita dapat melihat bahwa jarak navigasi adalah 160 meter dengan waktu tempuh sekitar 2 menit. Untuk pemahaman situasional yang lebih baik, kita dapat beralih ke tampilan 3D untuk menganalisis rute di dalam maupun di luar bangunan. Dengan ini, kita dapat perspektif lebih detail tentang fasilitas, aset, POI, unit bangunan, dan akses per lantai secara lebih mendalam. ArcGIS Indoors juga memberi kita kemampuan untuk melakukan booking ruangan yang masih tersedia. Misalnya ketika kita ingin menjadwalkan suatu rapat, kita dapat book ruangan dari daftar ruang rapat atau menggunakan ikon-ikon ruang rapat seperti pada peta. Kita cukup klik book untuk memulai proses booking. Sebagai contoh, kita akan memesan ruangan O2 North A. Selanjutnya kita atur informasinya dan kita cukup klik konfirmasi. Selanjutnya akan muncul jendela konfirmasi dengan opsi untuk mendapatkan informasi rapat ke dalam kalender atau share ke Outlook. Space Planner memungkinkan kita mengelola ruang secara lebih efisien dan tepat guna. Di sini kita dapat mengatur lokasi dan kapasitas ruangan dan ketersediaannya. Dalam Space Planner terdapat dua entitas utama, yaitu people dan unit. People berkaitan dengan penempatan orang ke dalam suatu ruangan, sedangkan unit menunjukkan ketersediaan ruang yang dapat ditempati. Dari kedua opsi ini, kita dapat mengalokasikan apakah kita ingin menempatkan orang ke dalam ruangan atau mengisi ruangan tersebut dengan orang. Kedua opsi tersebut dapat di-assign ke ruangan seperti di sini ada outdesk ataupun hotel. Sebagai contoh, pada layar terdapat dua orang yang belum di-assign ke ruangan. Sementara
pada ruangan 1215H sudah terisi penuh dengan kapasitas sejumlah 3 orang. Maka kita akan mencari ruangan lain untuk menempatkan orang yang belum di-assign tersebut, seperti di ruangan 1225. Setelah proses assign, kapasitas ruangan 1215H akan berkurang menjadi hanya tersisa 1 orang. Dan kita dapat melakukan hal yang sama untuk menempatkan setiap orang secara merata ke dalam setiap ruangan. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan pengosongan atau unassign terhadap okupansi suatu ruangan. Sebagai contoh, di sini kita akan mengosongkan 3 ruangan. Kita akan menggunakan fitur select. Ruangan yang sebelumnya terisi oleh 3 orang, kemudian kita kosongkan, sehingga pada bagian kolom people nantinya akan menjadi terisi kembali, karena pengosongan ruangan tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengatur, seperti mengatur delete assignment yang menandakan bahwa nantinya ruangan tersebut tidak dihuni atau kosong, kecuali jika kita mengatur ke mode occupied. Baik, di sini terdapat operation dashboard. Di sini juga kita dapat membuat dashboard, salah satunya adalah dashboard operasional ARGIS Indoors untuk work order. Dashboard ini memberikan gambaran umum bagi para eksekutif dan manajer untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berdasarkan informasi real time. Sebagai contoh, pada bangunan Q terdapat update work order status di sebelah kanan dan terdapat daftar work order yang telah komplit di sebelah kiri, di mana hanya terdapat WO13 pada building Q. Kita juga dapat mengelola work order yang masih sedang berlangsung dengan melihat daftar open work order list pada bagian atas sebelah kiri. Di sini juga kita dapat mengklik tab-tab di bawah peta. Kita dapat memahami operasi kampus secara menyeluruh. Seperti di sini ada beberapa grafik yang bisa memperlihatkan dari aktivitas tersebut. Dengan menggunakan dashboard ini, para eksekutif dapat dengan cepat memahami mengenai work orders di fasilitas mereka. Di sini saya juga akan menunjukkan bagaimana optimalisasi ruang kantor membantu eksekutif dan manajer memahami serta berkomunikasi mengenai pemecahan masalah spasial atau penggunaan ruang kantor. Seperti di sini terdapat dashboard, data untuk kantor kosong dan terisi diintegrasikan dari basis data relasional ke dalam dashboard. Dengan menggunakan facility selector dan vertical floor selector, kita dapat memahami ruang mana yang perlu diperhatikan juga dengan indikator warna pada peta. Seperti di sini juga terdapat grafik untuk memvisualisasikan hasilnya. Selanjutnya, saya akan lanjut demo ke mobile app dari ARGIS Indoors, mungkin bisa di next. Sekarang saya akan coba mendemokan penggunaan ARGIS Indoors dengan mobile app. Bayangkan jika saya seorang cleaning service yang sedang bekerja di suatu ruangan seperti di sini, di briefing room B, saya juga dapat menyimpan lokasi work order saya ke My Place. Di sini juga terdapat kalender untuk mengintegrasikan secara otomatis lokasi work order saya. Misalnya saat ini saya berada di gedung M41 dan saya ingin pergi ke work order lainnya, saya akan melakukan penggunaan routing pada mobile app. Selanjutnya, di sini juga saya dapat melihat deskripsi dan juga saya dapat memperbarui status work order saya dengan cara mengintegrasikannya ke dalam Survey 123. Di sini kita klik more, kemudian kita update work ordernya, dan di sini langsung terintegrasi dengan Survey 123. Di sini kita akan mengganti assignment type-nya dari assign menjadi complete. Kemudian kita juga dapat mengisi issue detailnya seperti di sini complete. Dan kita juga dapat mengambil gambar pekerjaan yang telah selesai. Setelah semuanya sudah diisi, maka work order ini akan kita ajukan ke supervisor kita, dan supervisor kita dapat melihat
update dari work order yang sudah kita ajukan. Ini merupakan fitur-fitur utama ArcGIS Indoors baik pada versi web maupun versi mobile. Sekian dari saya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Widi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ara atas demonya yang sangat menarik. Saya lihat tadi untuk hampir semua fitur ArcGIS Indoor yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah didemokan oleh Mbak Ara. Kemudian kita akan masuk ke sesi Q&A. Saya ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini sedang menghadiri sesi Direction Live Online webinar kami, bisa langsung menambahkan pertanyaannya di kolom question pada panel GoToWebinar di sebelah kanan. Nanti untuk semua pertanyaannya akan kami coba jawab ya, untuk beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, saya tunggu untuk beberapa saat. Oke, ya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu dari Bapak Oki Syahputra Jenny. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang diajukan. Ada beberapa pertanyaan di sini. Saya akan coba membacakan untuk yang pertama terlebih dahulu ya. Ini sepertinya untuk Mbak Ara. Terkait analisis routing, apakah analisis routing ini bisa ada opsi mengikuti jalur eskalator atau lift? Silahkan Mbak Ara, bisa dibantu untuk dijawab, Mbak. Ya, pertanyaannya sangat menarik ya. Untuk terkait jalur routing ini, nantinya memang kita akan mengatur, kita akan memilih apakah kita akan menggunakan fitur elevator atau kita dapat menggunakan tangga. Nantinya hal tersebut kita dapat atur di ArcGIS Pro setelah kita mengatur membuat pathway dan transition dari network data routing tersebut. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ara tadi atas jawabannya lah. Lalu di sini Pak Oki juga bertanya terkait apakah ArcGIS Indoor bisa juga melakukan analisis utility seperti network kabel dan juga pipa air jika ada data cat-nya. Oke, saya akan bantu menjawab untuk pertanyaan tersebut Pak Oki. Jadi memang untuk analisis tersebut secara commercial off the shelf atau dari sananya ya, dari template ArcGIS Indoors-nya memang belum termasuk sebagai salah satu fiturnya. Akan tetapi bisa kita combine-kan dengan salah satu tools kami yang bernama Utility Network gitu ya untuk melakukan analisis tersebut. Jadi selama memang ada data pipa, lalu juga data-data utility yang lain, yang ini lakukan analisisnya itu memungkinkan sekali untuk kita integrasikan ya antara analisis dari utility network dengan ArcGIS Indoors ke depannya. Baik, terima kasih Pak Oki untuk pertanyaannya. Lalu di sini juga ada pertanyaan lainnya yang masuk. Coba saya bacakan terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Unad Pal. Izin bertanya, bagaimana cara convert blok bangunan tersebut ke ArcGIS sehingga menjadi polygon site plan bangunan? Itu pertanyaannya dari Pak Unadpal ya di sini askernya. Nah, dari Mbak Ara nih sepertinya sangat memahami ya terkait bagaimana cara mengkonversi blok bangunan tersebut ke dalam polygon site bangunan ArcGIS. Boleh dijelaskan, Mbak? Baik, untuk hal tersebut kita terdapat dua cara yang berbeda. Tergantung dari data yang kita input awalnya. Misalnya kalau di contoh saya tadi terdapat data cat, itu kita akan menggunakan import floor to indoor dataset. Jadi ketika kita mengimpor tersebut akan membuat suatu geodatabase. Tetapi jika kita menggunakan data building information modeling yang bentuk formatnya adalah RVT, kita bisa menggunakan import BIM to indoor geodatabase yang nantinya akan membuat suatu geodatabase seperti unit, level, facility, dan juga detailsnya seperti itu.
Baik, terima kasih Mbak Ara atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Unadpal ya di sini. Kemudian ini ada pertanyaan lainnya yang masuk dari Pak Febri Kurniawan. Pertanyaannya adalah, apakah ArcGIS Indoor ini bisa diintegrasikan dengan ArcGIS Urban atau City Engine, misalnya untuk analisis kontekstual site-nya? Yang kedua, apakah bisa diintegrasikan dengan AutoCAD atau GIS BIM? Gitu. Saya akan bantu menjawab pertanyaan dari Fa Febri di sini. Pertanyaan pertama adalah terkait apakah bisa diintegrasikan dengan ArcGIS Urban dan juga City Engine untuk analisis kontekstualnya. Tentu saja hal tersebut memungkinkan, Pak, karena memang output dari kami juga berupa website gitu ya, atau scene 3D yang nantinya bisa ditampilkan juga di dalam ArcGIS Urban gitu untuk melakukan analisis tersebut. Dan betul tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ara bahwa ArcGIS Indoors ini bisa diintegrasikan dengan data AutoCAD dan juga GIS Building Information Model karena itu merupakan salah satu data inputan untuk kita bisa membuat modeling ArcGIS Indoor tersebut. Terima kasih Pak Febri untuk pertanyaannya. Karena masih ada waktu, di sini saya akan mencoba untuk membacakan pertanyaan lainnya. Dari Pak Vicky Arman. Di sini pertanyaannya cukup menarik ya, terkait use case. Jadi pertanyaan dari Pak Vicky Arman ini adalah, apabila ada bangunan dengan 10 lantai dan terjadi bencana di lantai 8, seperti kebakaran misalnya, apakah analisis routing yang efisien bisa dilakukan? Nah, ini bisa dijawab oleh Mbak Ara sepertinya. Silahkan Mbak Ara. Sangat memungkinkan untuk use case tersebut karena dalam pembuatan analisis routing kita dapat mengatur routing networknya tersebut. Sebelum untuk pembuatan network ini awalnya kita membuat dengan mengenerate dari ArcGIS itu sendiri, jadi ArcGIS akan mengenerate secara generalnya. Kemudian kita akan mengatur terkait routing-routing yang ingin kita lakukan terkait routing otomatisnya secara lebih detailnya. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ara atas pertanyaannya. Jadi sangat memungkinkan ya Pak untuk kita bisa menentukan routing yang paling efisien ketika memang terjadi kebencanaan gitu. Karena memang functionality dari ArcGIS Indoors ini salah satunya adalah untuk melakukan network routing di dalam ruangan, baik itu untuk yang ruangan satu lantai ataupun memiliki level lebih dari satu, seperti itu. Oke, karena masih ada waktu sekitar 1 menit lagi, saya akan coba bacakan pertanyaan lainnya dari Bapak Zainul Abidin ya di sini. Jadi dari Pak Zainul Abidin, itu ada pertanyaan terkait license ArcGIS Indoor, apakah itu sudah include di ArcGIS, di ArcGIS Pro atau seperti apa? Nah, ini sepertinya bisa dibantu dijawab oleh Mbak Ara. Silahkan Mbak Ara. Ya baik, terima kasih Pak Zainal Abidin terkait pertanyaannya. Terkait license ArcGIS Indoor sendiri untuk di ArcGIS Pro-nya ini, dia merupakan suatu extension, sehingga kita harus add-on untuk penggunaan ArcGIS Indoor for ArcGIS Pro. Selain ArcGIS Indoor for ArcGIS Pro, di sini terdapat license, diantaranya ada license Indoor Maps, yang indoor map ini berguna untuk ketika kita akan mengupload data indoor di ArcGIS Pro tersebut ke dalam web viewer. Kemudian juga di sini terdapat indoor space, di mana ketika kita ingin melakukan indoor space planner, itu kita harus mempunyai juga license terkait indoor space-nya. Dan di sini juga kita juga harus mempunyai add-on tambahan seperti network analis untuk membuat routingnya. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Dari Kak Widi ada tambahan? Ya, sepertinya sudah sangat lengkap dijawab oleh Mbak Ara ya terkait pertanyaan dari Pak Zainul Abidin. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir yang berasal dari Pak Holis terkait use case pemanfaatan atau success story untuk ArcGIS Indoors. Baik, dari pertanyaan Pak Holis, izin saya jawab ya Pak. Gitu, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya bisa share beberapa success story yang memang sudah menggunakan
menggunakan ArcGIS Indoors, beberapa di antaranya di sini akan coba saya share screen sebentar. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu sekalian. Ini salah satu pemanfaatannya oleh Relay Water, oleh teknologi supervisornya Andrew Hayes. Di sini mereka melakukan visualisasi dari data-data utility, termasuk untuk memantau bagaimana sih networking-nya atau utility dari networking dari lokasi tertentu untuk bisa kita memperbaiki satu utility yang sedang rusak gitu ya di sini contohnya. Lalu selanjutnya ini juga ada use case dari salah satu airport yang paling sibuk di dunia yaitu Hartsfield-Jackson di Atlanta. Mereka melakukan pemetaan indoors untuk airportnya seperti yang dapat dilihat oleh Bapak dan Ibu di layar, termasuk untuk pemetaan point of interest yang ada di dalam airport tersebut gitu. Jadi itu adalah beberapa success story yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada kesempatan webinar hari ini. Sepertinya untuk sesi webinar Q&A itu sudah selesai dilaksanakan. Kita akan mengingatkan kembali sebentar bahwa di Esri sendiri, kami ada rangkaian webinar selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 November, yang mana adalah 2 minggu lagi, terkait pemetaan topografi dengan ArcGIS. Silahkan Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin melakukan reservasi atau mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa melakukan scan QR Code yang saat ini sedang muncul di layar Bapak dan Ibu. Lalu untuk peserta webinar yang saat ini sudah hadir, nanti akan ada recording yang akan kami kirimkan melalui email untuk Bapak dan Ibu bisa review kembali terkait materinya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu selama webinar di hari ini. Saya dan Mbak Ara ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan pertanyaan-pertanyaannya yang sangat menarik. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya.